Kamu sangat bebas. Beritahu saya, kamu tahu, kamu telah menempatkan dirimu dalam bahaya. Apakah kamu punya gambaran sekarang apa yang akan terjadi ketika ayah pasti tahu tentang ini? Tujuan mengapa dia menyerah padamu? Itu hanya ejekan perasaannya dari sisimu. Bersama kamu telah menempatkan kita semua dalam masalah ini. Sekarang segera kita semua akan menghadapi konsekuensi dari ini. Agresi ayah adalah seperti badai, dan kamu belum menghentikan badai itu. Sebaliknya kamu malah melipat gandakannya. Ketika badai itu datang, itu akan membuat banyak sekali kehancuran. Banyak sekali kehancuran. Sekarang bersiaplah tentang hal itu untuk menghadapi badai ini. Aku akan mengambilnya. Minum jus. Jika ada badai yang datang, maka aku sendiri yang akan menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun terkena dampaknya. Arjuman, kamu tidak perlu khawatir. Minum ini. Apakah kamu kenal Miral? Ketika Salman memberitahuku bahwa dia telah memilih seorang gadis untuknya, dan dia telah memilihnya berdasarkan suaranya. Lalu aku menjadi sangat marah pada Salman. Aku bilang bagaimana itu mungkin, bahwa dia memilih seorang gadis hanya dengan mendengarkan suaranya. Tapi ketika aku melihatmu, lalu aku harus percaya pada Salman, bahwa indera pendengarannya sangat baik. Pendengarannya cukup baik, tapi pendengaran istriku, menontonnya juga luar biasa. Tahukah kamu kalau dia memilih cewek dengan melihat hidungnya? Jika hidungnya bagus maka gadis itu baik, tetapi jika hidungnya tidak baik maka dia tidak baik. Oke, sekarang ini terlalu banyak. Tidak seperti ini. Kamu hanya menunggu kesempatan. Tidak setuju dengan saya dan mengolok-olok kata-kata saya. Kamu selalu melebih-lebihkan kata-kataku. Istriku tersayang, ini adalah selera humorku yang bagus karena yang telah kita lalui bersama selama bertahun-tahun. Jika aku tidak tertawa pada pembicaraanmu maka itu akan sangat sulit menghabiskan bertahun-tahun bersamamu seperti ini. Hentikan ini. Luar biasa. Semoga Tuhan memberkatimu. Aku baru pertama kali melihat Minal tertawa seperti ini. Semoga Tuhan menyelamatkannya dari mata jahatmu. Di dalam. Oke. Kami menantu perempuan dan ibu mertua akan. Sampai jumpa ayah dan anak. Aku dulu sendirian. Sekarang bersama-sama kita berdua akan bekerja sama melawanmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Minal adalah gadis yang sangat sopan dan baik. Dia tidak seperti kamu. Mendengarkan, Salman. Kapan kalian berdua akan berbulan madu? Semoga, setelah sebulan, dengan kehendak Tuhan. Kapan kamu akan kembali? Ayah mungkin. Sebulan. Aku berdoa kepada Tuhanku untukmu. Semoga Tuhan memberkahi kalian berdua dan menjaga kalian. Keduanya bahagia bersama dan menyelamatkanmu dari mata jahat. Amin. Amin amin. Sesungguhnya atas kehendak Allah, putriku tersayang. Kenapa kamu begitu pendiam? Apakah semuanya baik-baik saja? Sebenarnya, tidak apa-apa ayah. Sebenarnya, aku sedang berpikir bahwa sejak aku datang ke rumah ini, aku tidak memanggil saudara Afaak dan saudara Fahaam. Mereka juga tidak memanggilku. Saya tidak tahu apakah semuanya baik-baik saja di sana atau tidak. Ini bukan masalah besar. Kenapa kamu tidak menelpon mereka sekarang? Salman, bawa putriku ke kamar dan membuatnya berbicara ke rumahnya. Ya ayah. Dia mengatakan hal ini dengan benar. Dia punya solusi untuk setiap masalah. Putriku, aku punya solusi untuk setiap masalah. Kecuali satu masalah besar ini. Dia seperti ini. Kenapa kamu khawatir seperti ini? Berdoa agar itu tidak terjadi. Semuanya akan baik-baik saja secara bertahap. Kamu bisa memberikan kiasan ini pada dirimu sendiri, bukan untukku.
Halo, Saudara Ava. Menit. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Semuanya baik-baik saja. Kamu hanya mengurus dirimu sendiri. Dan tetap bahagia. Jangan khawatir tentang kami. Kita semua baik-baik saja di sini. Bagaimana caranya agar aku tidak khawatir padamu? Sejak aku datang ke sini, aku selalu khawatir tentang hal itu. Apakah keluargaku baik-baik saja atau tidak? Tidak ada perubahan khusus. Cara kamu meninggalkan rumah ini, itu masih sama. Dan bagian terbaiknya adalah kamu sudah mendapatkan kebahagiaanmu dan kita semua juga baik-baik saja di sini. Ya. Bagaimana kabar kakak Iman? Mungkin dia yang paling bahagia di antara kita semua. Sungguh? Aku juga ingin bicara. Sehat. Bicara denganmu Saudari Arjuman. Halo. Ya, Minal. Apa kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa kabarmu? Lupakan kami dan ceritakan tentangmu. Apakah kamu bahagia? Iya, kakak, aku sangat senang. Sebaliknya kamu mengatakan bahwa saya sangat beruntung. Semoga Tuhan selalu membuatmu bahagia seperti ini. Apakah kamu tahu, tepat seminggu kemudian, pada Sabtu malam kami akan melakukan tur dunia untuk bulan madu kami. Luar biasa. Ini berita bagus. Sekarang aku yakin kamu sangat bahagia. Terima kasih kakak. Saudara perempuan itu, bolehkah aku bicara dengan ibu? Sebenarnya, itu tidak mungkin sekarang. Kamu tahu itu. Saat ini ibu sedang berada di kamarnya. Ya, aku tahu. Tapi kakak, bisakah aku bicara dengan saudari Emaan? Berikan aku nomornya. Ya, tentu saja. Aku memberimu nomornya. Oke. Tuliskan itu. Halo, Halo kakak Iman. Aku Minal yang sedang berbicara. apa kabar Minal? Saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pikirkan saja itu. Di rumah ini, aku sudah mendapatkan tempatmu. Apakah semuanya baik-baik saja? Ya, semuanya baik-baik saja. Pikirkan saja itu. Semuanya akan baik-baik saja, dan aku akan memperbaiki semuanya. Jadi, kamu jadi santai sekarang. Bagaimana kamu akan melakukannya, saudari? Itu tidak mungkin. Ya. Tapi jika aku memberitahumu sesuatu yang tak terduga maka Tidak terduga. Apa itu? lupakan saja. Kamu tidak akan percaya. Untuk saat ini cukup untuk memberitahumu bahwa kita semua telah bersatu untuk mengubah pola pikir ayah. Hanya Afak yang tersisa untuk mendukung kami. Tapi kakak, kalian bersatu untuk apa? Tanya ini dari Faham. Ya. Aku panggil saudara Faham. Selamat tinggal. Ya Minal, karena aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Tapi saudara, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sangat mudah. Karena aku telah melihat rumah baru. Dan kami berdua telah memutuskan, besok saya akan melakukan pembayaran. Lalu kita akan pindah ke sana. Dan ayah? Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia sangat kejam. Dia tidak akan menghentikanku. Dan kami akan memutuskan bahwa Oh, selamat tinggal. selamat tinggal. Apakah kamu sudah bicara? Apakah kamu bahagia? Ya. Saya tidak akan menoleransi kelalaian dalam pekerjaan. Lengkapi berkas ini dan kirimkan ke saya malam ini. Berbicara dengan klien. Dan beritahu saya tentang kondisi saat ini. Salam. Sekarang pergilah, aku akan bicara denganmu nanti. Apa ini? Pak, silakan duduk, duduk. Silakan duduk Tuan. Shuja, kamu baik-baik saja? Sebenarnya aku sudah berbicara dengan ayahmu hari ini tentang perubahan ini. Apa?
Apa yang kamu katakan? Sebenarnya Tuan, saya menerima laporannya kemarin, setelah kamu pergi. Pengacaranya bersamanya. Dan dia telah menunjuk aku, di tempatmu di sini. Tuan, tidak hanya itu saja. Dia juga telah memblokir rekening bankmu. Ini pasti masalah pribadi kalian berdua. Dan aku percaya apapun itu, ini akan segera diselesaikan. Tuan, saya seorang karyawan. Aku akan melakukan apapun yang bosku minta padaku. Kamu lebih tahu ini. Pak, silahkan duduk. Salam. Apa kabarmu? Saya mengerti. Mendengarkan. Salam kenal, Pak. Itu. Kemana Faham pergi? Tuan, sebenarnya kemarin bos besar datang, dan dia sudah memberhentikan Tuan Faham dan menunjuk Tuan Shuja sebagai penggantinya. Lihatlah kamu tahu itu. Faham sangat sensitif. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan tentang itu. Tolong pergi dan periksa dia. Dia tidak dalam kondisi baik. Aku bersamanya. Dia terus-menerus menangis dan Abir marah karena agresi. Ini tidak benar. Cobalah untuk membuat mereka mengerti tolong. Ini adalah waktu yang sulit. Dan saat ini mereka tidak boleh menunjukkan agresi. Oke. Yang waktu itu tidak sulit bagi kami sejauh yang saya tahu. Dan berapa lama seseorang bisa menoleransi semua ini? Menurutku ayah sudah datang. Kamu datang. Lalu kita berdua akan berbicara padanya bersama. Oke, selamat tinggal. Salam. Kamu telah meneleponku setelah sekian lama. Aku punya pekerjaan denganmu, Dara. Tuan, Anda tinggal memesan saja kepada saya. Anda bisa memesan saya kapan saja. Kamu selalu menyukai kami. Kamu harus memenuhi semua permintaanku dengan memberiku bantuan. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan? Kamu terdengar sangat emosional. Pria Anda balok. Apakah dia kembali dari penjara? Ya. Dia sudah kembali. Tapi apakah semuanya baik-baik saja? Mengapa kamu bertanya tentang Baloch? Aku punya pekerjaan dengannya. Sungguh. Lalu ceritakan padaku tentang pekerjaannya juga. Aku perlu membunuh seorang pria. Apa yang kamu katakan, Tuan? Kamu sendiri dulu menghentikanku dari hal-hal seperti itu. Jangan mencoba menjelaskan padaku. Kirimkan dia kepadaku secepatnya. Dan meminta dia untuk tidak menemuiku di rumah. Aku akan menemuinya di luar. Baiklah, Tuan. Baloch akan menghubungi Anda sampai besok pagi. Oke. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kamu mau teh? Ya. Itulah sebabnya aku mengatakan, ayah harus berubah. Jika tidak, kita harus menoleransinya selamanya. Cara yang tidak mungkin untuk mengubah ayah. Sama halnya aku tidak mungkin menoleransi dia. Mohon faham. Kamu tidak mengambil langkah yang salah. Aku juga akan mengatakan bahwa kamu harus mengambil langkah positif. Dan saya yakin kamu bisa melakukannya. White Razia. Berikan ini padaku, aku akan mengambilnya. Kamu pergi. Mungkin kalian tidak bisa pergi sekarang. Kita pasti akan pergi dari sini, Kakak.
Dan aku sudah memikirkannya. Sudah. Salam ayah. Kenapa Anda membelinya? Aku juga ingin minum teh denganmu. Itulah sebabnya. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tahu itu. Kamu benar sekali. Menurut kamu, aku tidak peduli padamu sama sekali. Tapi aku juga ingin menghabiskan waktu bersamamu dan duduk bersamamu. Tetapi, omong-omong, aku datang ke sini hanya beberapa hari sebelumnya. Tapi aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian semua. Berapa banyak gula? Aku tidak mengonsumsi gula. Sekarang lihat itu, aku bahkan tidak tahu kalau kamu tidak mengonsumsi gula. Dan jika kamu mengambil, lalu berapa banyak? Saya tidak tahu. Ibu, kamu mau minum gula? Ya. Sesendok. Sekarang saya akan bertanggung jawab atas semua itu. Dari rumah ini. Dan tidak ada seorang pun yang akan menghentikan saya untuk melayani Anda. Apakah ibu baik-baik saja? Ini dia. Ini untuk kamu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Memahami. Ayah telah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sekarang tidak ada lagi. Dan apa yang kamu pikirkan di sini? Akankah kita hidup seperti ini sepanjang hidup kita? Atau akankah kita terus maju? Aku tidak bisa menoleransi ini lagi. Aku memberitahumu bahwa besok aku berbicara dengan ayahku. Dan ya, itu pedagang properti. Beritahu dia bahwa kami akan memberinya semua uang dalam seminggu. Kita tidak akan tinggal di sini. Kami akan bergeser secepatnya. Dan mulai hari ini kamu akan melakukan apapun. Aku bilang kamu harus melakukannya. Apakah sudah jelas? Dan sekarang kita tidak akan menoleransi hal ini lagi. Bagus. Apa yang sedang terjadi? Aku sedang berkemas untuk bulan madu kita. Ibu menyuruhku mengambil gaun ini. Masih ada 5 hari lagi dalam penerbangan kami. Dan kamu sudah mulai berkemas. Salman, kita akan pergi selama sebulan. Pengepakan ini tidak akan memakan waktu hanya 1 hari. Dan saya telah memperhatikan bahwa kita juga harus berbelanja. Dan untuk itu kita harus pergi berbelanja besok. Sungguh. Sesuai perintah Tuan. Terima kasih. Akhirnya hari ini. Aku bertemu ayahmu hari ini. Di sana, aku sedang jogging di taman. Dia bertemu aku di sana. Kemudian, Lalu apa? Aku sudah menyapanya tapi dia tidak menjawab. Aku datang. kemudian, apakah kamu berbicara tentang hal lain? Salman, Aku belum berbicara dengannya. Mungkin dia melakukannya. apa maksudmu? Maksudku itu, menurutku dia tidak memberitahu siapapun bahwa dia punya anak perempuan dan menantu laki-laki. Teman-temannya ada bersamanya. Dia mengatakan padaku bahwa Itu tidak baik, Salman. Itu tidak baik. Dia seharusnya tidak melakukan hal itu. Minal jangan khawatir tentang hal itu. Saya tidak tahu. Tapi aku punya firasat buruk. Menit. Mengapa kamu selalu hidup dalam ketakutan terhadap ayahmu? Sekarang kamu tidak tinggal di sana, kamu tinggal di sini. Kamu tidak perlu takut di sini. Karena sekarang kamu adalah istriku. Oke. Santai. Dan ya, melakukan pengepakan. Dan jangan lupa untuk berkemas. Oke.
Apakah kalian berdua sudah gila? Jika kita melakukan sesuatu maka kita marah. Dan jika ayah melakukan sesuatu maka itu dibenarkan. Apakah kamu tahu betapa buruknya perasaanku saat itu? Ketika saya melihat manajer di kursi saya. Jika dia meneleponku kembali ke kantor itu, tapi tetap saja saya tidak bisa bekerja di sana, saudaraku. Sejauh yang saya tahu, bagaimana aku akan menghadapi semua orang ini? Siapa yang tahu itu? Bagaimana dia mengusir kita dari kantor itu? Saudaraku Afak, itu adalah keputusan akhir kami. Dan itu tidak akan diubah. Tempat di mana saudari Emaan dulu tinggal. Tempat itu adalah milikmu. Atas namamu. Lalu kenapa kalian semua juga pindah ke sana? Jadi kalian semua bisa hidup bahagia. Dan bagaimanapun juga kami tinggal di rumah ini demi ibu. Tapi sekarang dia tidak memiliki posisi yang kuat di rumah ini juga. Maka itu lebih baik kita mulai dari sini dan memulai hidup baru di tempat lain. Dan saya pikir itu akan menjadi balas dendam terbesar dengan ayah karena penganiayaannya. Bahwa dia tinggal sendirian. Dia benar saudaraku. Menurutku kita harus melakukan ini. Oke. Setiap orang melakukannya, apapun dia ingin melakukan. Tapi aku tidak akan meninggalkan ibu sendirian seperti ini, mengerti? Lihat, Abir. Pikirkanlah sekali lagi. Dan faham kamu. Apapun keputusan dan langkah yang kamu ambil, ambillah keputusan itu dengan sangat bijaksana. Fareha, aku sudah bicara dengan ayah. Dia akan mengirimiku uang dalam waktu 1 atau 2 hari. Maka kita akan pindah ke rumah lain. WHO, datang. Bolehkah aku masuk? Datang. Ibu, kamu berhenti. Saya akan melakukannya. Tidak. Tidak perlu ini. Ayah, Anda, beri aku kesempatan untuk mengabdi. Mengapa kamu datang? Sebenarnya, aku harus mengatakan satu hal kepadamu. Berbicara. Ayah. Faham pergi ke kantor. Aku tidak ingin mendengar tentang hal itu. Anda sudah berbicara kepada saya tentang topik ini. Aku tahu itu. Aku telah mendapatkan kemarahanmu jika mendukungnya. Kanan. Dan juga dibenci. Saya tahu. Aku setuju dengan itu. Aku telah banyak menyakitimu. Percayalah kepadaku. Aku hanya ingin melihatnya. Apakah masih ada kelembutan di hatimu? Atau kamu telah membuat hatimu sakit di jalan, bahwa itu tidak bisa dilunakkan? Aku jadi tahu itu. Kita semua bisa mengharapkan itu darimu. Yang kita semua butuhkan. Kita semua membutuhkan cintamu. Kita semua membutuhkan belas kasihmu. Kamu sudah membenci anak perempuan. Jika kamu membuat anakmu tidak bahagia, maka bagaimana kamu akan hidup? Kamu sudah mengambil semua hak dari Faham dan berpikir bahwa dia akan menerima kekalahannya. Tapi tidak seperti itu. Dia mengambil langkah salah lebih jauh lagi. Apa yang akan dia lakukan? Ayah mertua Faham menelepon dari Amerika. Saya bertanya apa yang akan dia lakukan. Kamu menanggapi panggilannya. Dia akan memberitahumu tentang ini. Halo, well done Tuan Weldon. Menurutku kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu harus melakukan ini sebelumnya. Kamu telah membuat anakmu kehilangan tempat tinggal.
Tapi kamu jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan putriku menjadi tunawisma seperti ini. Aku akan memberikan rumahnya untuk ditinggali dan menantu laki-lakiku. Beberapa pekerjaan agar dia bisa mendapatkan penghasilan. Maka kamu akan hidup tanpa seorang anak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa, selamat tinggal. Salam. Kamu mau pergi kemana? Untuk pekerjaan. Di mana? Aku akan pergi ke suatu tempat. Ke perusahaan ayah mertuamu. Mungkin. Apakah kamu ingin mempermalukan saya? Tidak. Aku ingin menunjukkan diriku sebagai orang yang mandiri. Mandiri. Kamu akan tinggal bersama ayahmu di uang hukum dan menyebut diri Anda mandiri. Pergi. Mencari pekerjaan di tempat lain. Dan dapatkan rumah dari uangmu sendiri. Jangan mengawasi uang ayah mertuamu. Aku akan melakukan itu jika aku seorang yang egois. Aku sudah ditolak dan dikeluarkan darimu. Jika saya mau maka saya bisa pergi ke pengadilan untuk hak saya. Tapi semua ini tidak ada artinya bagiku. Seperti caraku yang tak berarti bagimu. Dan ada masalah menjembatani uang mereka. Lalu jika dia membuatku merasa seperti ini, maka aku akan meninggalkan kantor dan rumahnya hari itu juga. Aku pergi. Halo, Salam Pak, Baloch ada di sini. kamu ada di mana? Aku baru saja sampai di kotamu. Kapan dan di mana untuk bertemu? Aku akan memberitahukanmu. Akan memberitahukanmu. Salam kenal Pak. Salam. Berikan aku perintah Tuan. Dara pasti sudah memberitahumu. Ya Pak. Kamu memberiku nama dan alamatnya. Pekerjaanmu akan selesai. Ambil ini. Ini rumahnya. Alamat kantor dan aku tidak punya fotonya. Anda akan mendapatkan gambarnya, Tuan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Pak. Tinggalkan tempat itu segera setelah kejadian. Dan dia seharusnya tidak hidup-hidup mengerti. Ya Tuan, saya mengerti. Dia akan pergi ke luar negeri pada Sabtu malam. Pekerjaan harus dilakukan sebelum itu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan. Pekerjaanmu akan selesai. Bagus. Dan mendengarkan, setelah bekerja, jangan temui aku lagi. Beritahu Dara ketika kamu menyelesaikan pekerjaannya. Dan nomor saya, hapus itu dari telepon Anda.
biarkan aku mengambil dompetku. Apa perlunya membawa dompet dan apa saja isinya? Karena aku datang lebih awal dari kantor untuk belanjaanmu. Apa maksudmu belanjaanku? Kamu tidak akan berbelanja? Belanja apa? Aku akan menyimpan 20 jas, 15 setelan tidur, beberapa sepatu dan topi, dan beberapa hal lagi itu saja. Hanya. Ya. Itu sedikit belanja. Kalau begitu kita tidak harus pergi Sungguh aku juga memikirkan hal itu sekarang, ayo pergi. Salman, serius deh biarin aku yang ambil dompetku. Ya Baloch, halo. Ya, saya sudah menemukan alamatnya. Salman, aku berkata kepadamu, biarkan aku berbicara dengan saudara Afa. Aku ingin bertemu dengannya sekali sebelum pergi. Kapan aku menghentikanmu? Lakukan sendiri. Ya Salman, apa kabar? Saudaraku Afa ini aku Minaal. Minal. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Saudaraku, aku ingin memberitahumu, kami akan pergi ke luar negeri pada hari Sabtu. Dan kami menginginkannya sebelum penerbangan kami jika Anda semua datang dan temui kami. Oke. Apakah kamu punya rencana lain untuk malam ini? Kami datang hari ini. Tidak saudara. Kami bebas hari ini. Kami akan pulang setelah berbelanja. Kamu melakukan satu hal yang kamu datangi hari ini. Oke. Bagus, itu bagus sekali. Dan saudaraku, kalian semua diundang. Bawalah Arjuman, saudari Abed, kakak Iman dan saudara Faham juga. Kalian semua harus datang. Oke, aku akan beritahu semuanya. Kita semua akan datang. Oke. Dan saudara laki-laki, jika memungkinkan bawalah ibu. Minal itu tidak mungkin. Kamu tahu itu. Lalu saudara, apakah aku tidak akan pernah bertemu ibuku sekarang? Tidak adikku. Bukan begitu. Lakukan satu hal. Kalian semua pergi, dan kembali setelah menyelesaikan tur Anda. Sampai saat itu aku akan membuat beberapa alasan dan buat ibu bertemu denganmu. Oke. Mengapa kamu tidak bisa membuat alasan itu hari ini? Sulit bagi saya untuk mengaturnya hari ini. Cobalah mengerti. Oke, baiklah. Kalian semua datanglah, aku akan menunggu kalian. Selamat tinggal.